Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramain video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kembali memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Shanks melawan Kurohige, yang mana sebelumnya Kurohige sempat dihempaskan oleh Shanks sampai menabrak bangunan tengkorak. Namun kini Kurohige sudah bangkit lagi dan akan menyerang Shanks dengan lebih serius. Di sela-sela pertarungan ini terjadi percakapan antara dua Yonko tersebut. Kurohige bilang, dunia sudah tahu bahwa Shanks mulai serius untuk memburu One Piece tak lama setelah Kaido dan Big Mom tumbang. Maka Kurohige pun penasaran untuk sekarang sejauh mana langkah Shanks dalam upaya memburu harta legendaris itu. Dia juga ingin tahu apa sebenarnya yang ingin Shanks lakukan seandainya nanti Shanks berhasil menemukan One Piece. Tentu pertanyaan ini bukan berarti Kurohige mengira bahwa Shanks benar-benar akan menemukan harta legendaris itu. Kurohige justru sangat percaya diri bahwa dirinya lah orang yang akan mendapatkan One Piece di Pulau Laugh-Tale pada waktu yang tepat nanti. Jadi pertanyaan dari Kurohige untuk Shanks itu hanya sekedar rasa penasaran saja. Namun si rambut merah itu merespon singkat dengan bilang bahwa dia merasa tak perlu memberitahukan apapun kepada musuh. Mendengar respon tersebut hanya membuat Kurohige tertawa saja karena dia memang sudah tahu bahwa Shanks pasti akan menjawab seperti itu. Kemudian Kurohige bilang jika dia ditanya seperti itu oleh Shanks, maka dia tidak akan keberatan untuk memberitahukan rencananya kepada musuh. Sebab Kurohige sangat percaya diri dengan rencana-rencananya, sehingga bukan masalah jika musuh tahu soal itu. Kurohige menjelaskan menemukan One Piece hanya akan menjadi batu loncatan untuknya. Tujuan utama Kurohige adalah menghancurkan pemerintah dunia. Lalu kemudian dialah yang akan menguasai dunia. Jadi selain One Piece, masih ada banyak hal lagi yang harus Kurohige dapatkan, seperti 3 senjata kuno dan juga pasukan besar yang melebihi pasukannya sekarang. Sebab untuk berkuasa dalam skala global, kekuatan tempur tentu menjadi aspek yang sangat penting. Anak buah dan aliansi Kurohige sekarang memang sudah terbilang sangat banyak, tapi dia merasa bahwa itu masih jauh dari kata cukup. Dia pun menambahkan, dengan menguasai dunia nanti, maka dia akan mengembalikan kejayaan dari klan D. Kurohige berniat untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada ayahnya, yaitu Rocks de Shebek. Bahkan lebih jauh lagi, Kurohige pun ingin melampaui leluhurnya, yaitu Davy D. Jones. Seperti yang kita tahu, Davy Jones adalah leluhur dari klan D, di mana menurut cerita mitologi yang populer, dia harus hidup di dasar laut karena dikutuk oleh iblis. Davy Backfight juga sejatinya dilakukan oleh para bajak laut untuk menghormati sosok ini. Pada masa lalu, tentu Davy Backfight telah melakukan banyak hal luar biasa, sampai Im-sama sangat marah kepadanya, bahkan kepada seluruh keturunan keluarga D. Namun, Kurohige malah berniat untuk melakukan hal-hal yang lebih hebat daripada Davy D. Jones itu. Jadi, rencana dan impian Kurohige benar-benar sangat besar, sehingga perlu waktu dan usaha keras untuk merealisasikannya. Nah, Shanks pun berkata, lebih baik lupakan saja semua rencana itu, karena dia tak akan membiarkan hal itu terjadi. Kurohige pun membalas perkataan Shanks dengan bilang, mari lihat saja siapa nanti yang akan berdiri di puncak. Sementara itu, terjauh dari sana diperlihatkan juga pertarungan antara Ben Beckman melawan Shiryu dan Van Augur di area tengah Pulau Hachinosu. Di sana, Shiryu dan Van Augur kerepotan dalam pertarungan melawan wakil kapten bajak laut Akagami itu. Sebab walau Ben Beckman hanya sendiri, tapi dia bisa bertarung dengan efisien dalam menghadapi mereka berdua sekaligus. Dengan begitu, Shiryu dan Van Augur pun memutuskan untuk bertarung dengan lebih taktis dan teratur. Jadi mereka tidak asal menyerang saja, melainkan berkoordinasi untuk membagi tugas dengan baik dan melancarkan serangan-serangan yang efektif. Strategi yang mereka jalankan terbilang sangat bagus, sehingga kini keduanya pun mampu memberi perlawanan yang lebih baik dari sebelumnya. Di area lain ada Yasop yang masih bertarung melawan salah satu mantan Shichibukai yang menjadi aliansi Kurohige. Pertarungan ini berjalan dengan sengit dan juga cukup berimbang. Jadi walau tenaga Yasop sudah terkuras cukup banyak akibat berbagai pertempuran sebelumnya, tapi Yasop bisa bertarung dengan baik menghadapi mantan Shichibukai itu. Ketika mereka bertarung, ada beberapa aliansi Kurohige lain yang mencoba untuk mencari kesempatan menyerang Yasop secara bersamaan. Namun di luar dugaan, mantan Shichibukai itu justru malah menyerang mereka semua. Dengan penuh amarah, dia berkata, jangan coba-coba untuk mengganggu pertarungannya melawan Yasop. Jadi rupanya dia tidak mau diganggu saat sedang berduel. Para kru yang dia miliki sudah
sudah tahu soal hal ini, sehingga dari tadi mereka sengaja tidak ikut campur dalam pertarungannya melawan Yasop. Tapi para aliansi Kurohige yang lain tidak mengetahuinya, sehingga mereka berniat untuk menyerang Yasop secara bersamaan. Jadi tak heran sang mantan Shichibukai itu marah dan langsung menyerang para aliansi Kurohige yang lain itu. Berpindah ke Pulau Elbaf dan menyurati dunia bawah, Luffy masih berbincang dengan Gaban soal kekuatan Dewa Matahari Nika yang ternyata memiliki beberapa variasi elemen. Sejauh ini Luffy sudah bisa menggunakan elemen api dan petir. Namun rupanya menurut Gaban masih ada satu lagi elemen yang bisa Luffy gunakan, yaitu elemen angin. Gaban bisa mengetahui soal hal itu karena dia membaca buku soal Dewa Matahari Nika yang ada di perpustakaan burung hantu. Loki pun bertanya kepada Gaban, bukankah buku itu dilarang dibaca oleh siapapun? Gaban pun menjawab, memang warga biasa dilarang membaca buku itu. Namun setahu Gaban, ada dua orang yang sudah diberi izin oleh Saul untuk membacanya, yaitu Gaban dan juga salah satu tetua yang ada di Elbaf. Cerita pun beralih menyoroti tetua Elbaf yang Gaban sebutkan tadi. Dia tinggal di suatu desa yang bernama Desa Pemburu. Lokasinya ada di wilayah dunia matahari Elbaf. Meski keadaan dunia matahari Elbaf saat ini sedang kacau, tetua Elbaf itu tidak ikut campur dalam pertempuran karena memang dia adalah tipe raksasa yang tidak ahli dalam bertarung. Dia merupakan raksasa yang lebih unggul dalam hal berpikir. Dia memiliki pengetahuan yang luas dan juga ahli dalam menyusun strategi. Dia pun sudah memberi komando kepada para prajurit lain untuk bertarung sesuai dengan instruksinya agar mereka bisa bertempur dengan lebih optimal. Di tempat itu, dia sedang berbincang dengan seorang wanita raksasa muda yang merupakan anaknya. Anaknya itu berkata, dalam situasi yang buruk seperti sekarang ini, Dewa Matahari Nika akan menolong bangsa Elbaf. Kepercayaan tentang Dewa Nika sebagai penyelamat memang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terus dipercaya oleh sebagian penduduk Elbaf sampai sekarang. Tetua Elbaf itu pun bilang, beberapa waktu yang lalu, dia mendengar kabar soal kedatangan bajak laut dari luar Elbaf yang dikenal sebagai Yonko Topi Jerami. Menurut informasi yang ada, bajak laut itu memiliki bentuk perubahan yang mirip dengan Dewa Matahari Nika. Jadi meski tetua Elbaf itu belum pernah bertemu dengan Luffy, tapi dia yakin bahwa Luffy adalah sang Dewa Matahari Nika yang datang untuk menyelamatkan Pulau Elbaf. Tetua Elbaf itu pun bertanya-tanya, kira-kira sudah sampai sejauh mana penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika? Dirinya sendiri sudah tahu soal seluk-beluk sejarah dan juga tahapan-tahapan kekuatan Nika. Itu bisa dia ketahui dari buku Dewa Nika yang ada di perpustakaan burung hantu. Seperti yang tadi dibahas, ada dua orang di Elbaf yang diizinkan oleh Saul untuk membaca buku Dewa Nika itu, yaitu Skopper Gaban dan juga tetua Elbaf ini. Tetua Elbaf itu pun menjelaskan kepada anak perempuannya tentang apa saja tahapan-tahapan kekuatan Nika. Tahap pertama adalah kekuatan manipulasi. Kekuatan tersebut memberi Nika kemampuan untuk memanipulasi tubuh karetnya menjadi berbagai bentuk. Bahkan dengan kemampuan itu, Nika pun bisa memanipulasi lingkungan sekitar dan tubuh musuh untuk menjadi elastis seperti karet. Luffy tentu sudah menguasai tahapan ini karena dalam perang Wano kemarin, Luffy bisa membuat lingkungan sekitarnya menjadi elastis seperti karet. Bahkan tubuh Kaido pun sempat Luffy ubah juga menjadi elastis. Tahap kedua adalah kekuatan imajinasi. Kekuatan ini memberi Nika kemampuan untuk bertarung secara kreatif dan menciptakan berbagai benda berdasarkan imajinasinya. Nah, tahap ini juga sudah dikuasai oleh Luffy karena di Pulau Egghead kemarin dia sudah bisa menciptakan berbagai macam benda dari imajinasi yang dia miliki. Kemudian tahap ketiga alias tahap terakhir adalah kekuatan energi. Karena membuatnya bisa menggunakan kekuatan energi matahari yang sangat kuat. Memang masih belum jelas bagaimana cara kerja dan seperti apa kehebatan dari kekuatan tahap ketiga ini karena Luffy sendiri memang belum mencapai tahap tersebut. Nah, di Elbaf inilah Luffy akan bisa mencapai tahap ketiga itu. Entah itu dilatih oleh Gaban atau dibimbing oleh si tetua Elbaf ini. Jadi ada dua informasi menarik yang telah kita ketahui dari buku Dewa Matahari Nika itu. Dari perkataan Gaban, kita menjadi tahu bahwa Luffy bisa menggunakan kekuatan elemen angin. Dan dari perkataan tetua Elbaf tadi, Luffy juga bisa menggunakan kekuatan energi matahari. Dengan begitu, maka di Elbaf ini peningkatan kekuatan Luffy memang akan sangat besar. Sang anak perempuan yang tadi mendengarkan penjelasan tetua Elbaf itu pun berkata, ayahnya itu pasti mengetahui soal informasi Nika dari buku di perpustakaan burung hantu. Dia pun mengeluh, mengapa Saul hanya mengizinkan Gaban dan tetua Elbaf saja yang bisa membaca buku itu. Padahal para warga biasa seperti dirinya juga ingin membaca buku itu karena penasaran. Tetua Elbaf pun menjawab, lebih baik anaknya itu tidak usah penasaran dengan buku Dewa Matahari Nika karena selain berisi informasi menarik, buku itu juga berisi informasi-informasi mengerikan soal Dewa Nika. Cukup penasaran juga apa sebenarnya informasi-informasi mengerikan yang dia maksud itu. Di Elbaf ini memang ada dua persepsi soal Dewa Matahari Nika. Ada yang menganggapnya sebagai dewa pembebas dan ada juga yang menganggapnya sebagai dewa penghancur. Nah, sepertinya informasi-informasi mengerikan yang dimaksud oleh tetua Elbaf ini
ini berkaitan dengan persepsi soal orang-orang yang menganggap bahwa Nika itu adalah dewa penghancur. Berpindah ke Marijoas, kelanjutan pertarungan antara pihak pasukan revolusi melawan pemerintah dunia akan ditampilkan kembali. Di sana, Dragon masih dalam mode 3 haki dan terus bertarung melawan Gorosei Nusjuro dan Gorosei Garling. Di tengah pertarungan itu, Dragon pun akan memakai lagi salah satu variasi teknik dari kekuatan Awakening buah iblis miliknya. Dia menciptakan lingkaran angin di area pertarungannya melawan Nusjuro dan Garling. Lalu, di dalam lingkaran tersebut tercipta badai yang bisa Dragon kendalikan. Dengan begitu, sekarang ini dia sedang berada dalam mode 3 haki dan juga mode Awakening. Serangan-serangan dari Dragon pun sangat kuat sehingga dia bisa mendominasi pertarungan itu. Nusjuro dan Garling semakin terdesak walau mereka berdua tetap berusaha memberi perlawanan. Kemudian, Dragon memakai suatu teknik serangan yang membuat Nusjuro dan Garling terhempas ke dua sisi yang berbeda. Setelah mereka berdua terhempas, Dragon pun menonaktifkan mode 3 haki dan Awakening miliknya sebab dia masih harus menghemat tenaga. Dragon lalu berencana untuk masuk ke Kastil Pangea. Karena kini pintu Kastil Pangea itu sedang kosong, tapi langkahnya itu terhenti sebab di atas kastil muncul sosok monster burung besar. Semua orang yang ada di sana pun terkejut ketika melihat itu. Rupanya Gorosei Mars setelah keluar dan kini dia sudah memasuki mode full Zoan dari kekuatan Itsumade miliknya. Nusjuro yang tadi dihempaskan oleh Dragon pun bisa melihat kedatangan Mars itu, sehingga dari jauh dia berbicara melalui telepati. Menurut Nusjuro, Mars harusnya tetap berjaga di dalam saja. Namun, Mars menanggapinya dengan bilang untuk sementara waktu lebih baik dia ikut bertarung juga di area luar Marijois untuk membuat kondisi menjadi lebih terkendali. Sebab jika kondisi di luar tidak terkendali dan banyak musuh yang berhasil menerobos masuk ke dalam, tentu kekacauan besar akan terjadi di Kastil Pangea. Setelah berbincang singkat dengan Nusjuro, Mars pun mulai segera beraksi. Dia menyemburkan semacam sinar api panas dari mulutnya ke beberapa area, termasuk area di mana Dragon berdiri. Dragon bisa mengatasi serangan Mars dengan baik, tapi banyak juga orang di pihak pasukan revolusi yang menjadi kerepotan akibat teknik dari sang Gorosei itu. Dari jarak aman, Sabo yang masih memantau pertempuran pun bicara sendiri dengan berkata bahwa keadaan akan menjadi semakin seru karena pada akhirnya semua Gorosei ikut turun tangan. Sabo juga memuji Dragon karena mampu bertindak sampai sejauh ini. Menurut Sabo, orang-orang D memang sangat istimewa. Tapi walau dia memuji kehebatan Dragon, Sabo tetap yakin bahwa Kurohige adalah orang yang lebih hebat lagi dan nanti dia bisa melakukan hal besar yang mampu melebihi perbuatan Dragon ini. Kemudian kembali menyuruti Pulau Hachinosu lagi, diperlihatkan aksi Lakiru yang sedang berhadapan dengan dua orang kuat sekaligus, yaitu pemimpin unit pengguna kekuatan buah iblis dari bajak laut Kurohige dan juga Katarina Devon. Jadi situasinya di sana adalah 2 lawan 1. Awalnya Lakiru cukup mendominasi pertarungan tersebut, namun kini pemimpin unit buah iblis dan Katarina Devon sama-sama menggunakan full power dari kekuatan buah iblisnya. Keduanya pun mulai melancarkan serangan-serangan besar sehingga membuat Lakiru menjadi sangat kerepotan. Jika saja stamina Lakiru masih prima, maka dia mungkin bisa mendominasi walau melawan 2 orang itu sekaligus. Karena Lakiru merupakan salah satu dari 3 kru terkuat Shanks, namun mengingat stamina Lakiru sudah banyak terkuras sejak awal pertempuran di Pulau Hachinosu, maka tentu hal itu juga mempengaruhi performanya dalam bertarung. Tak lama berselang, tiba-tiba Bogart muncul di sana dan langsung melancarkan serangan kepada pemimpin unit buah iblis dan juga Katarina Devon. Mereka berdua pun melompat untuk menghindari serangan tersebut. Awalnya Lakiru mengira bahwa Bogart juga akan menyerangnya di sana sehingga dia bersiap-siap. Tapi sang tangan kanan Garp itu meminta Lakiru untuk tenang saja. Dia bilang sebenarnya dia tidak mau bekerja sama dengan seorang bajak laut, tapi dalam kondisi seperti sekarang, dia ingin mengajak Lakiru untuk bekerja sama sebab pihak bajak laut Kurohige sedang unggul jauh dalam hal jumlah karena belum lama ini aliansi gelombang kedua mereka datang dan ikut dalam pertempuran. Maka dari itu lebih baik Lakiru dan Bogart bekerja sama demi kebaikan kelompok mereka masing-masing. Lakiru pun setuju karena itu adalah hal yang bagus. Pada babak awal pertempuran di Pulau Hachinosu sebelum Bogart dan yang lain datang, bajak laut Akagami memang sudah bekerja sama dengan Garp. Jadi bukan hal aneh bila kini Lakiru juga bekerja sama dengan Bogart. Kemudian di area yang berbeda, ada Kobi yang sedang membantu para marinir yang tengah kesulitan akibat serangan dari para musuh. Tiba-tiba Seraphim Kuma alias Esber muncul di tempat itu. Seperti yang kita tahu, para Seraphim di Pulau Hachinosu telah berada di pihak bajak laut Kurohige karena beberapa waktu yang lalu Devon berubah menjadi Gorosei Satur dan memberi mereka perintah. Jadi Kobi pun langsung bersiap untuk bertarung melawan Esber. Kobi tahu ini tidak akan mudah karena para Seraphim memang adalah robot yang sangat kuat, tapi di sisi lain dia juga tidak berniat untuk mundur karena melawan Seraphim bisa menjadi latihan yang bagus untuknya dalam semakin
semakin memperkuat teknik tinju miliknya yang diajarkan oleh Garp. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!